Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian membaca kitab Al-Qaulul Mufid, Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, dalam pembahasan akidah, memaknai kembali makna daripada la ilaha illallah, mewujudkan maknanya secara benar dalam kehidupan kita lewat penjelasan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terakhir dalam syarah dari ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita masuk kepada matan berikutnya di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, telah mengqadhakan, telah mewajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan juga Allah telah mewajibkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh rahimahullahu taala melanjutkan bahasannya di awal-awal kitab dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23, di mana Allah mengatakan wa qada rabbuka, Allah telah mengqadhakan, artinya awjaba, Allah telah mewajibkan, alla ta'budu illa iyyah, apa yang Allah wajibkan kepada kita semuanya, agar jangan sampai kalian beribadah kecuali kepada Allah, illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Ayat yang semakna dengan ayat ini sangatlah banyak di dalam Al-Qur'an. Maka Allah telah mengqadhakan, qadha, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bermakna Allah wajibkan. Dan dalam sebagian pandangan ulama, qadha artinya syara'a, Allah telah mensyariatkan. Apa yang disyariatkan? Bahwa jangan sekali-kali beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini Allah pilih bahasa qadha. Qadha dan qadar dalam bahasa lainnya. Kemudian ya, qadha
Qada yaqdi qadaan, menghukumi, mensyariatkan, mewajibkan. Qada itu ada dua macam kata Syekh, ya. Yang qasimu al-qada'u ila qismaini. Qada itu terbagi menjadi dua. Qada'un syar'iyyun wa qada'un kauniyun. Qada ya yang syar'i dan qada yang kauni. Apa itu qada syar'i? Qada syar'i itu adalah sesuatu yang Allah perintahkan secara syariat, ketentuan Allah secara syar'i, secara syariat. Jadi qada itu ketentuan bahasa lainnya, ya. Qada syar'i yaitu sesuatu yang Allah syariatkan untuk kita, untuk manusia. Akan tetapi ya, mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi. Ini namanya qada syar'i. Mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi. Sebagaimana di dalam ayat ini, wa qada, Allah telah mengqadhakan, menentukan, ya, mensyariatkan agar apa? Jangan ibadah kecuali hanya kepada Allah. Ini qada syar'i. Namun ada orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ada yang melakukannya, ada juga yang tidak melakukannya. Ada yang muslim, ada yang non muslim, yang kafir. Ada yang muslim ahli tauhid, ada yang muslim jatuh ke dalam syubhat-syubhat kesyirikan. Namanya qada syar'i. Sebagaimana Allah suruh kita salat, suruh kita Islam, banyak yang tidak salat, banyak yang tidak Islam. Ya, ini namanya qada syar'i. Dengan ini kita bisa menjawab, ya, ada orang yang kadang-kadang bertanya dan selalu mempermasalahkan, kalau itu haram, kenapa Allah ciptakan? Untuk apa Allah ciptakan? Kata mereka, kalau khamar itu haram, kenapa diciptakan oleh Allah? Kalau memang babi itu haram, kenapa Allah ciptakan? Kalau memang katak itu haram, kenapa Allah ciptakan? Kalau memang kelelawar itu haram, kenapa diciptakan? Dan seterusnya pertanyaan orang itu. Jadi wujudnya di dunia, ya, seakan-akan menurut dia, ya, ini halal untuk dinikmati semuanya. Tidak demikian. Terkadang Allah menentukan sesuatu sebagai ujian bagi kita untuk melihat siapa yang beriman, siapa yang tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah tentukan ini haram, ini halal, ini wajib, ini haram, ini makruh, ini mubah, untuk menguji siapa yang taat dari aturan itu dan siapa yang membangkang dan semisalnya. Itulah kehidupan ini. Maka ada qada syar'i namanya, ya, qada syar'i yang diperintahkan Allah, yang dicintai Allah, namun belum tentu terjadi di muka bumi. Ya, ini qada syar'i, ketentuan Allah yang syar'i. Yang kedua, ada namanya al-qada'ul kauni, qada kauni, ketentuan yang sifatnya ala alam semesta. Qada kauni. Ya. Maka hal ini kata ulama, la budda min wuqu'ihi, harus terjadi dia. Qada kauni ini harus terjadi. Wa yakunu fima ahabbahu Allahu fima la yuhibbu. Dan dia terjadi pada sesuatu yang dicintai atau juga terjadi pada sesuatu yang tidak dicintai. Terjadi pada sesuatu yang diperintahkan dan mungkin juga yang dilarang. Ya, Allah larang untuk minum khamar, namun terjadi. Maka kejadian itu adalah tidak lepas dari ketentuan Allah. Karena baik buruk yang terjadi di dunia ini adalah di bawah pengawasan Allah Azza wa Jalla. Tidak lepas dari itu. Ya. Kebaikan dalam perintah Allah,
keburukan dalam larangan Allah, namun di dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Nah, kita ketika ada perintah, ya, maka kerjakan. Ada larangan, tinggalkan. Maka kita berusaha berjalan sesuai dengan qada syar'inya Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak berjalan dengan qada kauni yang sifatnya alami dan alam semesta tanpa bantuan perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Alami sifatnya secara alam. Maka jadilah orang yang hidup dengan qada syar'inya Allah Subhanahu wa taala. Dan sering orang mengatakan juga ketika dilarang, Bapak jangan ke dukun, jangan datangi dukun, jangan minta-minta ke dukun, minta kekayaan, minta kesembuhan, cari barang hilang, nerawang barang hilang dan misalnya, jangan. Kata dia, ya tapi kan terjadi, ini fakta, tertolong dengan dukun, fakta, nggak bisa dipungkiri. Maka yaitu jalan satu-satunya solusi, harus kita ke dukun, kata orang itu. Kita katakan bahwa qada syar'inya Allah, larangan ke dukun. Rasul mengatakan, man atakahinan, siapa yang mendatangi dukun kemudian bertanya, dia benarkan jawaban Pak dukun, maka dia kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Larangan ke dukun. Lalu bagi yang datang ke dukun, dia dapat apa yang diinginkan, yang diminta dia dapat. Nah, maka ini namanya qada kauni. Allah larang, namun mungkin terjadi juga di muka bumi. Iya, sebagai ujian bagi kita. Maka kita berjalanlah sesuai dengan qada syar'inya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah membahasakannya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya. Dan juga memahami qada kauni dan qada syar'i ini agar kita juga sebagai muslim yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, atau sebagian orang yang merasa kebingungan memahami ketentuan Allah Azza wa Jalla, kata dia, Allah perintahkan begini, kenapa banyak orang yang melanggar? Ya. Allah suruh begitu, kenapa banyak orang yang tidak melakukannya? Allah larang dari perbuatan ini, tapi kenapa banyak yang melakukannya, dan seterusnya. Kita katakan bahwa inilah qada itu ada dua macam, qada syar'i, qada kauni. Jangan dibingungkan dengan hal itu. Ya. Dan kejadian semuanya sebagai ujian bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Siapa yang ikut qada syar'i dan siapa yang dia melanggar akan qada syar'inya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian di dalam ayat yang mulia ini, ya, beliau melanjutkan lagi, misalu dzalika qauluhu ta'ala wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Allah mengatakan wa qadayna, kata qada juga sama. Ya, dan kami telah menentukan, mentakdirkan, mengqada'akan untuk Bani Israel fil kitab, di dalam kitab Lauhul Mahfuz, bahwa la tufsidunna fil ardi marrataini, kalian wahai orang-orang Yahudi, kalian benar-benar akan melakukan kerusakan di muka bumi. Wala ta'lunna, dan kalian akan merasa sombong, uluwan kabira, yaitu kesombongan yang tinggi. Di sini Allah katakan qada, Allah yang mengqada'kan kepada Bani Israel untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Yahudi, ya, Yahudi sekarang, wala ta'lunna 'uluwan kabira, kalian akan sombong, angkuh di muka bumi dengan seangkuh-angkuhnya kalian itu. Namun Allah bahasakan dengan qada. Maka qada di sini qada apa? Qada kauni. Karena kerusakan Allah tidak ridai.
qada syar'inya Allah tidak boleh melakukan kerusakan. Wala tufsidu fil ardi. Kata Allah mengatakan, dan janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Namun dalam kondisi lain Allah katakan, kami telah mengqada'kan kepada Bani Israel untuk melakukan kerusakan. Berarti qada syar'inya larangan untuk melakukan kerusakan, dan qada kauninya ya hal itu terjadi secara alami dengan sebab kesombongan dan keangkuhan kaum-kaum tertentu di muka bumi ini. Kemudian di dalam ayat ini ada pengecualian, illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ibadah kalian itu hanya kepada Allah. Itu yang Allah qada'kan di dalam syar'inya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya, hanya kepada Allah beribadah, jangan kepada yang lainnya. Ini qadanya Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, apakah semua orang sudah menjalankan qada ini secara nyata, secara kauni? Ya tidak. Banyak orang yang tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang menyembah banyak Tuhan, tidak satu, banyak Tuhan. Atau ada yang tidak punya Tuhan sama sekali, ya, tidak beragama sama sekali. Ini pada alam nyata, berarti kauninya Allah Azza wa Jalla, hukum kauninya banyak pelanggaran di dalam masalah peribadatan ini. Kemudian menjadi sebuah pertanyaan, kata Syekh di sini, kenapa Allah mentakdirkan, mengqada'kan keburukan? Apa hikmahnya? Untuk apa? Ya, Allah takdirkan kebaikan, qada'kan kebaikan, sebagaimana Allah juga mengqada'kan keburukan. Ya. Maka Syekh mengatakan, sabata anna Allah qada qaunan ma la yuhibbu, fa kaifa yaqdi Allahu fi ma la yuhibbu? Allah mengqada'kan, contoh di atas tadi Bani Israel, Allah takdirkan mereka untuk melakukan kerusakan. Itu qadanya Allah. Allah tentukan, tapi hakikatnya Allah tidak suka untuk kerusakan. Tapi kenapa Allah qada'kan, Allah tentukan di muka bumi? Ya. Maka kata Syekh, ketahuilah bahwa al-mahbubu qismani, yang dicintai Allah itu dua macam. Jadi kita mengatakan qada syar'inya Allah itu dicintai, sedangkan qada kauni itu bisa dicintai, bisa tidak. Ya. Namun Allah yang menakdirkan semuanya. Pertanyaannya, kok bisa Allah mentakdirkan baik dan buruk dalam syariat ini, di dalam kehidupan ini? Ya. Kenapa Allah mensyariatkan sesuatu yang ternyata itu keburukan bagi hamba, dan juga penyelewengan kepada hak Allah Azza wa Jalla? Kenapa Allah takdirkan kalau begitu? Maka kata Syekh, ketahuilah bahwa yang istilah dicintai Allah itu ada dua macam. Ya, yang disyariatkan Allah ini dua macam. Yang pertama, mahbubun li dzatihi, ada yang dicintai oleh Allah secara zatnya, dia disyariatkan, maka Allah cintai secara zatnya. Yang kedua, mahbubun li ghairihi, Allah cintai perkara tersebut dengan sebab ada perkara-perkara luar yang berkaitan dengan perkara itu. Ya. Sehingga sesuatu yang dicintai karena sebab yang lainnya tadi, ya, dia secara zatnya dibenci, tapi harus Allah Subhanahu wa taala syariatkan di muka bumi, terjadi dia. Maka keburukan secara zatnya, sesuatu yang buruk secara zatnya bisa dicintai secara, ya, atau karena kondisi lainnya. Pendekatan makna, kata beliau di dalam hal ini, misalu zalika, ya, al-fasadu fil ardi min Bani Israel fi haddi dzati makruhun ila Allah. Keburukan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi secara zatnya itu keburukan, ya, karena Allah tidak suka, ya, keburukan, dan Allah tidak suka pelaku keburukan. Walakin lil hikmah, akan tetapi ada hikmah,
yang terkandung di dalamnya, yang membuat Allah cinta akan hikmah tersebut. Ya. Apa hikmah itu? Adanya para nabi yang berdakwah, adanya orang-orang yang sabar, yang menjadi korban dari orang-orang Yahudi tersebut. Mereka dikatakan syahid ketika mereka menjadi korban orang-orang Yahudi. Dan adanya ta'awun, tolong menolong dari orang-orang muslim lainnya misalkan, untuk bahu-membahu menolong mereka. Maka pertolongannya, doa saudaranya, dan syahidnya yang menjadi korban itu kebaikan, menjadi kebaikan bagi individu tersebut. Maka keburukan Bani Israel secara zatnya tercela, namun korban keburukan itu berupa orang-orang muslim yang sabar di sana, dan kerjasama muslim yang lainnya menolong saudaranya. Ini juga perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah syariatkan keburukan bukan karena Allah cinta keburukan, tapi karena ada hal lain yang menjadi kecintaan Allah pada hal tersebut berkaitan dengan keburukan itu. Contohnya kata beliau juga, contoh lain, al-qahtu wal jadab wal marad, ya, kekeringan, paceklik misalkan, sakit, musibah yang menimpa. Ya, ini juga dibenci oleh kita, dibenci. Hakikat Allah Azza wa Jalla rahim, rahmat kepada hambanya, tidak ingin menyakiti para hambanya yang beriman kepada Allah. Pada ayat justru yang Allah inginkan kemudahan, kesehatan dan semisalnya kepada hamba yang beriman. Akan tetapi Allah takdirkan dengan hikmah yang terkandung di dalamnya akan muncul kesabaran bagi orang yang sakit, akan muncul doa kepada Allah untuk keluar dari kekeringan dan musibah yang menimpa. Ini yang Allah inginkan. Ketika Allah takdirkan keburukan, maka ada doa, ada tadarru'nya, ada takarrubnya orang mukmin, ada doa. Berarti ketika berdoa kepada Allah, Allah cinta doanya. Maka keburukan yang ada di dunia ini, ya, benar-benar sebagai ujian Allah kepada kita untuk melihat mana yang mukmin, mana yang taat, mana yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla di dalam hal tersebut. Jadi adanya perbuatan haram bukan untuk dinikmati, ya, untuk kita melatih keimanan kita. Apakah kita ingin taat kepada Allah atau malah menikmati yang haram itu? Kemudian juga kata beliau, contoh lainnya, ya, mungkin ada orang yang berpikir juga, kata Syekh di sini, bagaimana tergambar sesuatu itu dicintai satu sisi, namun dibenci satu sisi. Kok bisa ada barang demikian di muka bumi? Kita dengan syariat Allah tadi, kita katakan ini dibenci secara zatnya, namun dicintai, ya, dalam kondisi lain. Ya. Kok bisa? Perdukunan haram, namun Allah takdirkan makruh, dibenci, namun ada cinta Allah di sana. Adanya iblis, Allah benci, ya, namun ada cinta Allah di sana. Bagaimana pendekatan makna, kok bisa tergambar? Bagaimana gambaran dalam dunia nyata? Kata beliau, gampang, ya, orang yang sakit, ya, orang yang sakit yang diberikan obat itu pahit, terkadang obat, iya, berobat itu tidak nyaman, tidak enak. Dia tidak suka dengan obat karena pahitnya, nggak enak obat itu. Namun dia harus telan obat, ya, karena untuk menyembuhkan diri dia. Lihat, dalam obat ada dua sifat yang mungkin kita ambil. Benci dengan obat karena dia rasanya pahit, tapi kita senang, suka dengan obat itu karena dia menyembuhkan kita. Lihat, maka dalam satu hal bisa terkumpul dua sifat, ada sifat baik dan sifat buruk di dalamnya. Sehingga di dunia ini tidak ada yang buruk mutlak, tidak ada. Tidak ada yang buruk mutlak, tidak ada. Ya, adanya iblis, adanya syaitan, jin, adanya keburukan, terkadang, ya, sebagai sarana
untuk kita memperlihatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Memperlihatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita hindari hal tersebut, untuk kita berjihad. Adanya orang kafir, ya, secara zat kekufuran itu dibenci Allah Azza wa Jalla. Allah benci kekufuran, bahkan Allah akan azab orang-orang kafir tersebut dengan dalam banyak ayatnya. La'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira. Allah melaknat orang kafir dan Allah mengancam mereka dengan neraka sa'ir, kata Allah. Menyiapkan untuk mereka neraka sa'ir. Tapi dan di samping keburukan kekufuran tersebut, orang yang beriman mereka bisa berdakwah. Orang yang beriman mereka bisa berjihad ketika diganggu orang kafir misalkan dalam kondisi tertentu. Maka jihadnya terpuji, Allah memuji jihad. Ya, adanya kebodohan, adanya maksiat secara zatnya buruk, akan tetapi Allah cinta jika ada hamba yang berdakwah, ada hamba yang mengajarkan manusia kebenaran dan menghindari yang namanya maksiat. Maka ini maksudnya Syekh mengatakan bahwa qada Allah itu dua macam, syar'i dan kauni. Ya, syar'i dan kauni, dan semuanya adalah milik Allah Azza wa Jalla, dan kita disuruh untuk taati akan qada syar'inya Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh mengambil qada kauninya, tidak untuk mengambil qada kauni dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau demikian, ya, tidak ada lagi alasan bahwa adanya dampak dari perdukunan, santet, maksiat, kaya dengan sebab maksiat, kaya dengan sebab ilmu hitam dan semisalnya, bukan menjadi alasan untuk melegalkan itu semuanya. Itu hanya ujian. Karena itu qada kauninya Allah Azza wa Jalla. Qada kauninya Allah Azza wa Jalla yang pasti terjadi di muka bumi, namun itu Allah larang secara qada syar'inya. Maka kewajiban kita mentaati akan qada syar'i dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini disebutkan bahwa tadi Allah telah mewajibkan agar kalian itu beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah, ya, maksudnya bahwa dia adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah, hanya kepada Allah ibadah kita, tidak kepada yang lainnya. Tidak kepada yang lainnya. Ya, maka Syekh mengatakan di sini al-ubudiyatu tanqasimu ila salasati aqsam. Yang namanya ubudiyah, peribadatan itu ada tiga macam. Ubudiyah ada tiga macam. Yang pertama amatun, umum dia, ibadah umum. Apa itu ibadah umum? Wahya ibadatur rububiyah, wahya likulli al-khalq. Ya, ibadah yang umum berlaku pada semua makhluk di muka bumi. Terjadi ibadah antara dia dengan Allah, umum sifatnya. Semuanya beribadah kepada Allah. Ya, ini namanya ibadah rububiyah. Ibadah rububiyah. Allah mengatakan in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, dalam surah Maryam ayat 93. Tidak seorang pun di muka bumi, di langit dan bumi, kecuali datang kepada Allah sebagai hamba Allah. Iya, ada ubudiyah dalam dirinya, sehingga dia datang kepada Allah sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Ini namanya ibadah yang umum. Ibadah yang umum. Ya, hakikatnya mereka hamba Allah Azza wa Jalla semuanya secara rububiyah. Mereka meyakini bahwa tidak ada pencipta kecuali satu, Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diucapkan oleh semua manusia. Tuhan yang memberikan ini dan itu. Mau apapun agamanya, meyakini Tuhan memberi rezeki, kata mereka tersebut. Ya. Maka kata beliau, wa yadkhulu fi dzalikal kuffar, termasuk orang kafir masuk ke dalam ibadah rububiyah umum ini. Namun
dia belum menjadi Islam dengan ibadah rububiyah ini, belum menjadi Islam. Karena rububiyah itu maksudnya apa? Beribadah, tunduk dan patuh secara alam semesta. Dia mentaati aturan Allah secara alamiah, alam semesta. Allah punya siang dan malam. Orang kafir ikut tidur malam, bekerja siang dalam aturan Allah. Berarti mereka hamba Allah dalam kaitan dengan aturan umum. Ya. Allah berikan sakit, lalu mereka berobat. Begitulah aturan Allah. Naluri manusia yang Allah berikan kepada mereka demikian. Ingin bertahan hidup, bekerja. Inilah kauniyahnya Allah Azza wa Jalla, rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Ciptaan Allah kepada kita berlangsung demikian. Begitulah kehidupan. Ya. Menikah, beranak, bersuami, beristri, rububiyah namanya, pengaturan Allah. Semuanya tunduk dan patuh kepada itu. Mau muslim, mau kafir, mau fasik, mau zindiq, semuanya taat akan peraturan itu. Ya, secara rububiyah, secara pengaturan Allah kepada kita. Hewan-hewan bertasbih. Rasul mengatakan, sungguhnya semut di sarangnya, ikan di lautan bertasbih kepada para pengajar ilmu dan kepada para penuntut ilmu. Bertasbih semuanya. Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan bahwa di antara sebab tidak boleh membunuh katak atau kelelawar. Ya, katak karena suara katak adalah tasbih, tasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Semua makhluk yang ada secara rububiyah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ini namanya ibadah rububiyah umum. Dalam hal ini belum terlihat mana muslim, mana non muslim, mana taat, mana tidak taat. Karena bukan ini yang diinginkan Allah Azza wa Jalla. Ibadah yang kedua, ubudiyatun khassah, ubudiyah yang khusus. Ya. Wa hiya ubudiyatut ta'at al-'ammah. Maka dia adalah ubudiyah, penghambaan, peribadatan yang taat, berupa ketaatan kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa hadhihi ta'um kullaman ta'abbadallahi bi syar'ih. Maka Allah mengatakan hamba-hamba Rahman itu mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba Ar-Rahman. Maka ubudiyah ini ubudiyah yang khusus dalam ketaatan kepada Allah. Inilah ubudiyahnya orang beriman. Taati Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Dilarang, tinggalkan, diperintahkan, kerjakan. Ya, ini ibadah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang ketiga kata beliau, khassatul khassah, ubudiyahnya khusus. Ya. Wa hiya ubudiyatur rusuli alaihi wassalatu wassalam. Ibadah khusus ini adalah ubudiyahnya para rasul, khusus bagi mereka dan tidak dimiliki oleh manusia biasa. Allah mengatakan, innahu kana 'abdan syakura. Ketika berbicara tentang Nuh alaihi salam, Allah sebutkan ubudiyahnya abdan syakura. Nuh ini adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah juga mengatakan, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Ingatlah, sebutlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Ya'qub dan seterusnya. Mereka ini adalah ubudiyah ya khusus, hamba-hamba Allah yang khusus yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ya
tiga macam ubudiyah, penghambaan. Istilah hamba ada tiga macam. Ibadah umum, yaitu maksudnya rububiyah, semua yang ada di alam semesta ini tunduk dan patuh kepada rububiyah Allah, perintah Allah Azza wa Jalla. Mataharinya dari timur ke barat, ya, malamnya muncul bintang, ya, manusia butuh menikah, butuh bersuami, butuh beristri, butuh anak. Ini namanya rububiyah. Allah sudah tentukan, maka semuanya berjalan dengan itu, sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla secara alami di muka bumi. Dan itu semuanya dengan izin Allah. Tidak tidak ada yang berjalan sendiri. Tidak ada yang berjalan sendiri. Ya, semuanya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Namanya ibadah rububiyah, ketaatan dan ketundukan sesuai dengan yang Allah inginkan. Dalam fase kehidupan kita, dari tetesan air mani kemudian menjadi segumpal daging, darah, menjadi kemudian darah, kemudian daging, menjadi manusia, kemudian terlahir ke muka bumi, menjadi manusia, kemudian menjadi muda, anak, kemudian remaja, dewasa, lalu tua, meninggal lagi. Itulah proses rububiyah namanya. Terjadi pada semuanya, muslim non muslim, hewan, binatang, terjadi demikian. Pada tumbuh-tumbuhan juga sama demikian. Ini namanya rububiyah Allah Azza wa Jalla. Semuanya tunduk kepada itu. Kecuali orang-orang yang mengklaim bahwa manusia dari monyet, dari kera, kata mereka, kita tidak terkait dengan hukum rububiyah Tuhan, kata mereka. Sehingga kata mereka manusia itu dari kera. Ya, manusia dari kera, bukan dari Adam. Ini namun banyak muslim juga yang menerima konsep Darwin, ya, menerima konsep itu menyalahi rububiyah Allah Azza wa Jalla. Secara nyata manusia dari seorang ayah, kemudian aslinya demikian, ya, min nafsi wahidah, kata Allah, kalian diciptakan dari satu nafas jiwa, Adam, kemudian Hawa. Lalu kita setelahnya terlahir, terbentuk dari tetesan air mani yang hina, kemudian berkembang di dalam rahim ibu menjadi manusia. Begitu proses rububiyah Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada yang terjadi secara tiba-tiba di muka bumi, selalu dengan izin Allah dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ubudiyah semacam yang pertama ini belum dikatakan mukmin, ya, karena dia masih rububiyah, sifatnya rububiyah. Rububiyah ada pengaturan, penciptaan, rezeki. Makanya di dalam makna syahadat, makna la ilaha illallah, diartikan tidak ada pencipta selain Allah. Ini salah besar. Kata ulama kita, tidak ada pengatur selain Allah, salah besar. Ya, yang tepat, tidak ada ilah yang hak diibadahi. Itu makna la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Karena yang menciptakan semua orang meyakini. Orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka meyakini Allah menciptakan. Makanya ketika ditanya, siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang memberikan rezeki kalian? Allah, kata mereka. Allah. Namun ketika disuruh untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, mereka menolaknya. Berarti makna la ilaha illallah yang benar adalah tidak ada ilah yang hak diibadahi. Bukan tidak ada Tuhan pencipta, ya, karena itu hanya sebatas rububiyah Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan datang makna la ilaha illallah secara terperinci. Kemudian dalam ayat ini juga disebutkan tadi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan juga Allah syariatkan, Allah qada'kan untuk berbakti kepada kedua orang tua kalian. Berbakti kepada kedua orang tua. Ya, kata Syekh, wal walidani, dua orang tua, yashmalul wal ab, mencakup ibu bapak, wa man faqahuma, dan yang di atas terus itu namanya orang tua. Ya.
namanya orang tua. Berarti kakek nenek juga masuk ke dalam kategori ihsan yang wajib kita ihsankan mereka. Orang tua, bapak, ibu kandung, juga kakek nenek, apalagi namanya ke atas itu, apa istilahnya, buyut, buyut ya, buyut itu juga wajib kita ihsan, berbakti kepada mereka. Berbakti kepada mereka tersebut. Dan tentunya ketika dekat nasabnya dengan kita, tentunya lebih wajib kita berbakti kepada orang tua tersebut. Artinya dahulukan orang tua kandung kita, lalu kakek nenek dan seterusnya ke atas itu. Kemudian dalam ayat ini dilanjutkan bahwa jika mereka sudah tua, fa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff. Jika mereka sudah tua, sudah jompo, ya, maka jangan katakan kepada mereka, ya. Namun katakan qaulan karima, yang lembut dan tenang, katakan yang baik kepada mereka. Di sini kata ulama, orang tua, ya, semakin tua maka semakin hendaklah kita perhatikan dan berbakti kepada mereka, ya, karena Allah sebutkan tua, bukan bahasa Al-Quran adalah tua. Yang harus kita perhatikan adalah ketika mereka sudah jompo, tua, renta dan semisal itu. Bukan berarti yang orang tua yang muda kita abaikan, kita durhakai, tidak. Walaupun disebutkan yang sudah jompo, tapi tetap berbakti kepada yang orang tua yang masih muda, ya kan? Akan tetapi yang lebih, ketika tambah tua, tambah kebaikan kita kepada mereka. Di saat mereka sangat butuh kita, tidak mampu berbuat apa-apa, baik secara fisik, ya, ekonomi, kemampuan dan seterusnya, tidak mampu, maka di sanalah anak sangat dibutuhkan. Dan disebutkan di sini indakal kibar, di sisimu, berarti di sisimu artinya dianjurkan anak tinggal dengan orang tuanya yang sudah tua itu. Tinggallah dengan orang tua yang sudah tua, jangan tinggalkan mereka. Dan disebutkan wala taqul lahum uff, jangan katakan kepada mereka. Ini ayat yang dahsyat kepada kita, yang mengajarkan kita berbakti kepada orang tua. Di zaman kita, ya, ajaran Al-Quran yang satu ini banyak dilanggar, bahkan mungkin terkadang pada diri kita sendiri. Kita dengan orang tua kita angkat suara, kita teriaki, kita debat dengan mereka, kita bahkan lebih kuat daripada orang tua. Kelembutan hilang, kata-kata lembut hilang ketika berhadapan dengan orang tua. Di samping kita dengan orang itu lembut, tapi dengan orang tua kita nggak bisa bertahan, nggak bisa sabar dengan orang tua kita. Ini durhaka, ini bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Maka di sini diiringi oleh Allah, hak Allah, alla ta'budu illa iya, jangan ibadah kecuali hanya kepada Allah. Lalu Allah sebutkan orang tua, menunjukkan besarnya kedudukan orang tua kita. Allah iringkan setelah hak Allah, lalu hak orang tua. Besar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah diiringkan antara hak Allah dan hak orang tua, kata ulama kita, hak Allah yaitu diibadahi, ya, karena Allah yang menciptakan kita, maka kita ibadahnya kepada Allah saja, ya. Sebab hidupnya kita adalah Allah Azza wa Jalla. Sebab kita terlahir ke dunia adalah lewat ciptaan Allah Azza wa Jalla. Lalu setelah itu orang tua lah sebab kita besar, dirawat, sebab kita sehat, kita kuat dengan pendidikan dan pengawasan mereka, maka Allah iringkan ini. Maka di sini kata ulama, segala sesuatu kebaikan yang menjadi sebab orang itu terlahir, orang itu sehat, orang itu besar, ya,
keilmuannya, jasmani dan seterusnya, ini menjadi bagian dari ibadah yang besar dalam agama kita. Oleh karena itu, ya, merawat anak yatim yang menjadi sebab mereka besar, terlahir dewasa juga dahsyat pahalanya, karena ada nilai tersimpan, nilai apa? Berupa menjadi sebab mereka tumbuh besar. Ya. Dan seterusnya. Sama memberikan orang miskin, menyantuni orang fakir miskin. Kenapa? Dengan sebab ekonomi kita mereka bisa bertahan hidup, mereka besar, bisa melanjutkan kehidupan mereka. Maka ibadah kebaikan semacam itu dahsyat dalam agama kita. Menjadi sebab orang itu hidup, melanjutkan kehidupannya, maka besar. Maka di sini Allah iringkan antara hak Allah dengan hak orang tua, karena ada kelanjutan daripada setelah diciptakan oleh Allah, siapa yang mengayomi dia, yang menghidupkan dia, yang merawat dia? Orang tua. Maka sangat layak diletakkan setelah hak Allah Azza wa Jalla. Dan semua kebaikan yang menyebabkan orang tumbuh, ya, maka menjadi amal yang mulia di dalam agama kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini ada pertanyaan jamaah? Hal hunaka soal? Tidak ada pertanyaan? Baik, saya lanjutkan satu ayat ya, sedikit. Kemudian ayat berikutnya kata beliau, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. An-Nisa ayat 36. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ibadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, dan jangan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla untuk membahasakan tentang ajaran tauhid, ya, satu-satunya zat yang diibadahi, dengan berbagai cara Allah Subhanahu wa taala membahasakan kepada kita. Kalau kita kaji, kita melihat misalkan pada ayat pertama yang sudah kita bahas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Sebab tujuan diciptakannya untuk ibadah. Sebab diciptakan untuk ibadah. Ayat yang kedua, ya, disebutkan apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami utus para rasul untuk menyampaikan, ya, ibadah kepada Allah saja. Ini uslub, cara retorika Al-Quran untuk membahasakan tauhid ini, saking pentingnya tauhid, dengan berbagai cara. Yang ketiga, ya, Allah mengatakan qadha rabbuka, Rabbmu telah mengqadhakan, mensyariatkan agar jangan beribadah kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang ketiga, ya, ayat yang ketiga. Ada larangan, ada pembatasan, kemudian ada pengecualian. Jangan ibadah kecuali. Ini bahasa Al-Quran. Jangan ibadah kecuali. Ini luar biasa. Bahasa uslub Al-Quran membahasakan tauhid. Ya. Jangan makan kecuali ini. Itu dahsyat banget. Ya. Jangan pergi kecuali dengan ini dan itu. Jadi pengkhususan banget. Ya. Jadi tadi yang pertama membahasakan tauhid, diciptakan untuk ibadah. Yang kedua, diutusnya para rasul untuk ibadah, untuk tauhid dalam ibadah. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla mensyariatkan, mewajibkan, ya, untuk tidak ibadah kecuali. Bahasanya macam-macam, model-model dari uslub Al-Quran membahasakan tauhid, ya. Kemudian yang keempat, wa'budullah, perintah sekarang. Sembahlah Allah. Kemudian Allah larang syirik, lawannya wala tusyriku bihi syai'an. Jangan syirik.
ibadah Allah saja jangan syirik, kata Allah Azza wa Jalla demikian. Ya. Jadi ini uslub-uslub Al-Qur'an untuk menegaskan tentang ajaran tauhid, ajaran ibadah, akidah yang benar demikian. Karena ada orang yang ibadah kepada Allah juga ibadah kepada yang lain. Ya. Ibadah kepada Allah, dia ke masjid, dia haji, dia sedekah, dia puasa dan misalnya. Namun setelah ibadah kepada Allah, ibadah kepada setan-setan juga, ibadah kepada dukun-dukun, dia memberikan sesajen kepada pohon-pohon dan misalnya. Ya, padahal Al-Quran sudah mengatakan ibadah kepada Allah, jangan yang lainnya. Jadi ada perintah dan larangan. Ini uslub-uslub Al-Quran untuk menegaskan pentingnya kita bertauhid hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat kepada semuanya. Mengkaji tauhid, akidah, ayat-ayat ini adalah sebuah keberkahan bagi kita. Ya. Sabar di dalam mengikuti pelajaran akidah tauhid ini, ya, dia adalah ajaran yang sangat penting dan sangat urgen bagi kita dalam kehidupan karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran manusia dalam kaitan dengan ajaran akidah dan penjabaran makna la ilaha illallah ini. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dapat disampaikan.